Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Widya Wayuning Tias dengan nomor NIM 201180235 dari kelas PAIG akan menjelaskan artikel pada mata kuliah Studi Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. Adapun judul artikel saya yaitu Proses Pembentukan Kebijakan, ada pengertian kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring kebijakan, dan yang terakhir evaluasi kebijakan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian kebijakan. Kebijakan secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya kota atau city. Mengapa kota atau city? Karena dikembangkan dari bahasa Latin menjadi sebuah negara. Dan akhirnya dalam bahasa Inggris pun polisi yang berarti menangani masalah-masalah publik atau dalam administrasi pemerintahan. Lalu kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat yang mengatur perilaku warga negara. Kebijakan tersebut juga merupakan stakeholder dari pemerintah terhadap pendidikan. Selanjutnya, mengenai konteks dari kebijakan, ini mengenai dua tahap yaitu dari pendidikan itu sendiri dan problem dalam pendidikan. Pendidikan di sini sebagai upaya dari kesadaran atau transfer knowledge dan bisa diartikan sebagai barang atau jasa milik umum sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal itu, adapun kebijakan pendidikan di sini menemui problem dalam pendidikan. Problem dalam pendidikan yaitu masalah-masalah apa saja yang mengenai pendidikan sampai sekarang ini. Dan di sini ada contoh dari problem pendidikan yang sampai sekarang perlu suatu kebijakan pendidikan. Yang pertama karena rendahnya kualitas atau mutu pendidikan. Maksudnya di sini karena lemahnya para pendidik dalam menggali potensi peserta didik ataupun kurikulum yang hanya didasarkan pada pengetahuan atau tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dan output dari peserta didik itu sendiri sangat kurang ya dari hal potensi peserta didik. Dan juga kurangnya dari kesejahteraan guru dan murid sendiri. Terus yang kedua ada problem pendidikan yaitu belum adanya pemerataan dalam memperoleh akses di bidang pendidikan. Di sini kita bisa lihat mengenai daring seperti ini ya di masa pandemi banyak anak-anak yang tinggal di rumah pelosok itu dia memperoleh akses pendidikan yang sekarang kita seperti menggunakan kayak media sosial, kayak alat teknologi HP, laptop ataupun aplikasi-aplikasi yang membutuhkan alat itu pun susah. Pernah ada berita yang seorang anak rela menjual ayam kesayangannya demi membeli telepon untuk ikut proses pembelajaran di sekolahnya. Yang ketiga adanya demokratisasi pendidikan. Dalam hal ini itu peserta didik dilibatkan dalam penyelenggaraan sekolah seperti penentuan pembelajaran ataupun mereka juga mempunyai hak untuk memilih apa yang ingin dipelajari, menuntut atau rangkaian waktu. Seperti kayak kontrak belajar yang kita alami seperti sekarang ini. Terus yang terakhir tidak adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Maksudnya di sini yaitu suatu proses mengubah output dari peserta didik. Semisal ada mahasiswa yang aslinya itu dia mempunyai potensi yang baik, namun dia dalam proses pendidikan dia mengalami kayak gagal dalam hal kuliah ataupun putus kuliah. Itu terus ada juga yang mahasiswa yang meskipun potensinya baik dan bagus dan mumpuni tetapi setelah kuliah ada yang masih pengangguran seperti itu ya. Efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Terus
Selanjutnya ada implementasi kebijakan. Sebelum kita melangkah untuk menjelaskan implementasi kebijakan, saya sedikit akan menyinggung mengenai proses pembentukan kebijakan yang sudah dijelaskan pada minggu sebelumnya. Ada 3 tahapan. Yang pertama, adanya agenda kebijakan. Nah, agenda kebijakan itu sendiri yaitu proses yang strategis dalam realitas kebijakan publik. Di situ bisa diperinci apa saja yang menjadi masalah publik dan akan mendapatkan prioritas untuk diselesaikan, mana yang membutuhkan penyelesaian lebih dulu sesuai dengan agenda pemerintahan, seperti itu. Kayak di sini itu kita merinci, kita menulis apa saja sih problem-problem seperti dalam hal pendidikan itu sendiri, gitu bisa kita tulis, bisa kita jadikan satu menjadi agenda kebijakan. Lalu yang kedua, adanya formulasi kebijakan. Formulasi di sini merupakan proses pengambilan keputusan yang ditentukan oleh faktor kekuasaan, di mana sumber-sumber kekuasaan itu berasal dari strata sosial, birokrasi, dan akademis. Formulasi itu seperti kayak proses pembentukan atau awal dari proses pembentukan kebijakan, mulai dari kita meminta persetujuan dari kekuasaan untuk membuat kebijakan guna untuk mengatasi problem di masa sekarang. Lalu legitimasi, yang ketiga adanya legitimasi. Legitimasi ialah pengakuan dari masyarakat melalui lembaga masyarakat. Di situ masyarakat pun juga berhak untuk mengakui kebijakan yang sudah dibuat dari pemerintahan, yang nantinya kebijakan tersebut guna untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat itu sendiri. Lalu kita menginjak pada implementasi kebijakan. Nah, implementasi kebijakan di sini yaitu merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif. Maksudnya di sini itu implementasi itu kayak kayak implementasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan harapan sang pembuat. Kayak dilaksanakan implementasi itu seperti apa? Apakah implementasi itu bisa mengangkat perubahan negatif ataupun positif terhadap problem pendidikan itu? Apakah implementasi tersebut bisa menjadi acuan dalam membuat kebijakan-kebijakan lain atau tidak, seperti itu implementasi. Dan contohnya implementasi seperti berlakunya UAS dan UAN, telah terbentuknya komite sekolah, program akselerasi dan bantuan operasi sekolah. Lalu di sini yang ketiga ada monitoring kebijakan. Nah, dari monitoring kebijakan itu menemui tujuan monitoring. Yang pertama, untuk mengawasi atau memantau kebijakan yang sudah dibuat. Itu seperti yang saya dijelaskan dalam implementasi tadi. Yang kedua, mendeteksi sedini mungkin. Mendeteksi sedini mungkin itu maksudnya apakah kebijakan itu perlu sebelum dilaksanakan, apakah kebijakan itu sudah sesuai ataupun masih dalam proses revisi atau masih ada kekurangan yang perlu dibenahi, seperti itu. Terus yang ketiga, perubahan sistem. Perubahan sistem itu seperti menambahkan sumber daya manusianya agar kebijakan tersebut dapat dijalankan lebih baik. Lalu hasil monitoring sebagai bahan masukan. Hasil monitoring sebagai bahan masukan ini dimaksudkan agar kebijakan yang akan dibuat atau diimplementasikan itu seperti apa tujuan dari kebijakan awal tersebut. Terus yang keempat, nah ini adanya evaluasi kebijakan, ini termasuk proses pembentukan kebijakan yang terakhir. Evaluasi yang baik tidak hanya melihat pada hasil akhir saja, tetapi juga melihat pada setiap tahapan dalam proses kebijakan. Sekian dulu presentasi atau penjelasan dari artikel saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.